Tentunya ada yang perlu disebutkan lah. Makna dari kado tersebut kira-kira apa sih bagi seorang pelatih sendiri? Ya bukan yang hanya dikasih sekali terus habis lah. Kesini itu lagi ngapain sih? Ada acara apa sih? Oh, ulang tahun, mungkin semua ada tahu ya. Nilai ulang tahunnya gitu. Jadi kan makan bareng sama itu dia sempat cerita apa sih itu? Oh. Di puncak atau gimana? Ya kita kan sibuk dengan kesibukan masing-masing ya. Saya katakan banyak yang kangen nih, yuk kita ini yuk live gitu. Malah sudah ntar jadwalin ke Jakartanya kapan? Jadi sekalian ke Jakarta dia mau bilang beberapa poin, ada bahas beberapa poin. Ya, sekalian lah kita bahas Poin bisnis atau seperti apa? bisnis, karir, ya bisnis semua lah tentang apapun kita bahas. Ya. Kan berapa Rizky bilang juga ulang tahunnya sebelum kemarin. Ada kado tersendiri sih dari tahun. Kadonya tentunya ada. Yang perlu disebutkan lah. Kadonya ada. Makna dari kado tersebut kira-kira apa sih bagi seorang pelatih sendiri? Ya bukan yang hanya dikasih sekali terus habis lah. Yang paling enak kan itu ya. Dalam bentuk barang berarti sih ya. Iya macam-macam. Pokoknya nggak langsung habis ya. Continue. Bang Bilal ini di hari ulang tahunnya membagikan sembako kepada masyarakat tentang pandemi, tapi sebagai sahabatnya gimana sih lihat? Senang sekali ya. Gitu. Mudah-mudahan dari satu truk kita doain nanti jadi 3 truk, 10 truk, 20 truk. Karena berbuat sesuatu itu kan bertahap ya. Nggak bisa langsung instan langsung banyak kan. Tapi itu udah langkah yang cukup baik saya rasa. Kan dibilang juga papi orangnya suka berbagi ini ya Pi. Nah kamu Bilal juga suka berbagi. Ada planning buat menjadi satu gak sih untuk berbagi gede-gedean langsung seperti itu? Ada, tentu saja ada. Bilar juga pernah kok berbagi sama saya bareng-bareng. Ya, pernah kita bagi bareng-bareng, baik di media sosial maupun langsung. Dulu banget kan, 1 tahun lalu. Itu tapi udah diomongin gak sih itu? Berbagi gede-gedean sama Bang Bilal langsung. Belum diomongin. Kita kan sibuk masing-masing ya. Waktunya harus kita plan dulu. Udah cocok. Oke, Mas. Kemarin kan tapi ada rangkaian acara pesta bujang itu diundur karena situasi pandemi, tapi sendiri gimana sih? Iya dong, kita bilang apapun yang terjadi menyikapi kondisi saat ini kan masalah global ya. Kita harus mentaati lah peraturan pemerintah. Harus mentaati peraturan pemerintah. Kalau misalnya di papi nanti, kalau menurut papi konsep dari pesta bujang bagi seorang Kibar akan seperti apa sih Pi? Ya, soalnya Rizky Bilar itu sosok orang yang humble ya, berteman ya. Ya mungkin kayak dia biar bisa mengingat aja bahwa dia udah nggak lajang lagi, nantinya nggak akan lajang lagi. Sempat ngobrol buat belajar jadi seorang ayah Iya. ya. Pasti ya dia belajar, saya bilang ya simple lah. Jadi seorang ayah itu enak kalau punya anak, apalagi enak banget gitu. Anak Nanya seperti apa sih Pi? ya dia nggak terlalu nanya sih. Kalau untuk masalah itu kayaknya dia udah matang sih, udah cocok, udah jadi ayah, udah nggak kaku lagi. Bagi papi sendiri, makna pernikahan itu seperti apa sih? Mengingatkan sahabat akan menikah. Makna pernikahan yang pertama kita udah menunaikan salah satu ibadah ya, yang diperintah Allah ya. Yang kedua terkadang kita memang butuh teman untuk berkeluh kesah, teman untuk yang sehati lah, seperti itu. Terus nikah itu bukan awal dari segalanya berakhir, awal itu dari segalanya dimulai gitu. Jadi jangan anggap, kan banyak orang ketika nikah anggapnya wah udah nikah selesai masalah kehidupan. Itu awal mula dari arti hidup menurut saya, karena kita nggak sendiri lagi ya. Kan sempat ada orang yang ngomong kayak nikah muda tuh bikin ribet atau apa, tanggapan sampai sendiri gimana? Tergantung sih ya, tergantung nikah muda atau enggaknya itu. Tapi menurut saya Bilar udah cukup dewasa lah untuk nikah, itu dia udah cukup pantas gitu. Udah matang gitu ya? Udah matang. Saya lebih muda nikahnya. Saya sekarang 28 nikah. Iya, lebih muda saya, 24 saya nikahnya tahun umur 24 tahun. Tapi Kopi kan bisa dibilang sosok teman Bilar yang secara keluarga harmonis ya. Bilar sendiri melihat keharmonisan rumah tangga Kopi seperti apa sih? Ya kadang dia ngejapri ya, so sweet ya gitu, dan sebagainya. Kadang kita juga walaupun udah berumah tangga lihat orang yang romantis juga istri kadang gitu dong romantis gitu. Kalau saling menginvite halal baik kan bagus ya. Jangan pokoknya ya jangan
kita terlibat dalam apa ya, terinfluence terhadap perceraian, bahwa ada yang mengatakan cerai itu bisa bahagia gitu. Itu yang paling bahaya sih menurut saya gitu ya. Bahaya banget ketika misalnya ada orang yang hijab terus melepas hijabnya itu, terus yang lain terinfluence, itu yang bahaya menurut saya. Tapi ketika kita bisa nginfluence yang kebaikan, itu akan cukup baik lah, yang baik-baik deh pokoknya. Nah, Bang Bilar sendiri sempat diskusi nggak sih soal rumah tangga papi yang memang relatif harmonis ya? Bagaimana menyelesaikan masalah gitu? Iya, saya bilang saya bukan romantis, saya juga mengalami hal nggak romantisnya banyak gitu, cuman nggak di publik aja mungkin gitu. Yang artinya kamu juga akan mengalami hal itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk? Kalau nggak salah pernah sih dia nanya ini. Kalau saya pertama ya saya kasih bekal ilmu istri gitu, bahwa kita memang cerai itu boleh, tapi cerai itu hal yang paling dibenci sama Allah gitu. Jadi pasti kita akan berusaha kan untuk mempertahankan gitu. Lalu berikutnya yaitu hubungan itu pasti berantem, saya rasa pastilah gitu. Cuman nanti kita melatih tuh kedewasaan, akhirnya kita ya kalau berantem itu pasti ngerugiin kita lah gitu. Kalau bisa ya tetap sabar sih kuncinya, jangan main tangan. Ya, tapi kan memberikan wejangan atau nasihat dengan Bilar kalau misalnya mengingat di tanggal, karena kalau kita PPKM darurat, kalau misalnya di tanggal 23 atau 24 itu PPKM darurat.